Letu Budaya semangat! Letu Budaya adalah ruang atau paguyuban seni yang ada di Kampung Ledok Tukangan. Didirikan sekitar bulan Juni tahun 2016, ide awal gagasan muncul dari para pecinta seni dan pelaku ketoprak di RW 03. Dari sedikit orang melebar ke beberapa dan akhirnya lumayan banyak warga yang kemudian bergabung dalam Letu Budaya untuk melakukan beberapa pementasan. Dari obrolan santai bersama kopi dan gojekan, akhirnya sekelompok pecinta dan pelaku seni tersebut akhirnya membuat sebuah cerita lakon ketoprak yang berjudul Suminten Edan di tahun 2016 hingga 2017, Setiawati Opo di tahun 2018, Arya Penangsang di tahun 2018, Yai Brojogeni di tahun 2019, Lutung Kasarung di tahun 2019. Dari Kampung Ledok Tukangan, Letu Budaya tumbuh kembang dengan banyak dinamika dan tentunya penyegaran baik dalam proses maupun SDM pelaku seni ketoprak dan masih eksis hingga tahun 2020 ini yang kemudian diminta kembali oleh kelurahan dan rintisan Kampung Budaya untuk ikut di acara Parade Ketoprak yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta bertempat di XT Square, ex Terminal Lama Gedung Basioa dengan lakon cerita Otran-Otran Banjir Kalicode. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Edi Prayitno. Yang mana dalam hal ini saya ditunjuk untuk melaksanakan ataupun melakukan pentas dalam rangka rintisan Kampung Budaya. Yang mana di Kampung Ledok Tukangan ini itu sudah terbentuk sebuah paguyuban Letu Budaya. Nah, kemudian dari pengurus rintisan Kampung Budaya itu menunjuk kita untuk tampil. Kita mewakili Kelurahan Tegal Panggung. Selanjutnya karena kita sudah punya anggota, pada hari Sabtu itu kita kumpul dengan anggota tersebut. Namun permasalahannya masalah pemeran, karena di dalam pentas nanti pemerannya itu harus muda-muda.
sebetulnya tidak ada masalah kalau pementasan itu tidak dengan dibatasi umur. Akhirnya kami mengundang rekan-rekan muda yang mana yang dulu sudah ikut kita panggil lagi, akhirnya terbentuklah sebuah sinergitas, akhirnya lakon itu mereka pada sebelumnya mereka pada koordinasi dan akan lakon apa yang akan kita lakonkan nanti untuk pentas itu. Akhirnya kita sepakat untuk membuat lakon itu Unteran-Unteran Banjir Kali Todi. Setelah itu terbentuk, oke, untuk para lakon sudah ketemu. Selanjutnya saya selaku Pimpro yang pernah saya alami, kita juga memang dari dulu kesulitan masalah gamel untuk pengrawit itu kita masih kesulitan. Akhirnya alhamdulillah di dalam anggota juga ada seorang yang bisa karawitan. Kemudian saya tunjuk untuk ngesui corone iki ayo melu ngewangi untuk besok gamelan itu bisa kita tampilkan untuk pentas wayang ketoprak. Nah, yang paling sulit itu masalah keprak. Padahal di ketoprak itu kan yang pokok itu keprak dan kendang. Kemudian saya memberanikan diri untuk menjadi pengeprak, tapi kan juga karena saya kurang prof, akhirnya mau tidak mau saya punya kenalan. Kebetulan lantaran teman saya tadi yang pengrawit, akhirnya sepakat untuk melakukan nego dengan mereka pengeprak yang notabene juga orang Jogja sendiri. Kemudian masalah tata rias. Tata rias itu tentunya berbeda dengan tata rias misalnya masalah pertunjukan teater, terus kemudian tata rias masalah pengantin. Tentunya kalau ketoprak kan berbeda, glamornya pun nanti akan berbeda dan riasannya pun juga akan berbeda. Akhirnya saya berkoordinasi dengan tim paguyuban ketoprak yang notabene juga ada yang sedikit banyak tahu tentang sopo to sing arep melaksanakan ataupun untuk merias para pemeran ketoprak itu. Akhirnya terdapat si A. Akhirnya kita ketemu, oh ya dulu pernah kita pakai. Akhirnya oke, sepakat itu. Selanjutnya untuk masalah busana. Nah, busana pun tentunya tidak segampang kita kita menerapkan peran lakon apa yang akan kita sesuaikan dengan lakon yang akan kita tampilkan. Akhirnya kita sepakat juga ya karena ini ceritanya cerita lokal dan ini istilahnya cerita biasa yang notabene memang sejarah kampung Ledok Tukangan. Akhirnya ya untuk pakaian kita sesuaikan, namun tidak mengurangi etika berbusana pada waktu zamannya dulu. Misalnya pakai sing meleleh itu sojan atau apa itu tidak bisa, nanti tidak bisa. Ini terjawab sudah. Kemudian dalam proses itu, setelah itu terbentuk rencana-rencana seperti itu, kita kesulitan masalah tempat karena situasi saat ini kan sedang hujan. Kemudian iya yo nek itu wayahe hujan delalek dening lapangan. Kita sepakat akhirnya ini wae Pak, kalian nanti kita bisa dialog dulu, latihan duduk sambil dialog. Selanjutnya bisa juga nanti kalau sudah oke, dialognya sudah oke, kita berdiri sambil memerankan. Tapi ini masalahnya masalah tempat. Akhirnya kita
sepakat oke lah kalau nanti itu masalah tempat kita cari rumah yang penduduk warga yang rumahnya itu tidak besar. Ya sudah terjawab semua. Nah, yang paling sulit itu kan kalau di sini di Ledok Tukangan itu kan yang namanya gamelan. Itu kan butuh ruang yang lebih luas. Dan mungkin kesulitannya juga ya tahu sendirilah kalau kampung Ledok Tukangan itu kan ya mohon maaf ini kan istilahnya tidak ada ruang yang besar. Mungkin kalau lapangan itu bisa, namun cuaca kan tidak mendukung. Akhirnya ada saran juga dari teman, oke lah besok kalau kita latihan ke gladi bersih dan gladi kotor ataupun sebelumnya kita tempuk gending corongnya wong ketoprak itu 4 hari ada jaminan itu bisa terlaksana itu. Nah, akhirnya dari proses itu untuk sementara ini sudah bisa berjalan dengan bagus. Mudah-mudahan nantinya kita bisa tampil sedemikian rupa tidak akan memberikan nilai buruk. Kalau bisa yuk kita punya Letu Budaya itu kita angkat ke kancah yang lebih bisa dikenal oleh kalangan luas, dan konsekuensinya juga kita memang harus secara profesional. Mudah-mudahan besok itu insya Allah paguyuban Letu Budaya bisa mengangkat nama baik Ledok Tukangan, dan mudah-mudahan generasi-generasi penerus kita, pemuda dan adik-adik itu bisa menampilkan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Itu dulu, sekian, terima kasih, salam budaya. Salam budaya. Nama saya Musiarti, tapi biasa dipanggil sama orang-orang kampung sini Mbak Puji, jare ben awet nom. Di sini saya sebagai penulis dari ontran-ontran banjir Kali Trode. Tetapi dalam penulisan ini saya tidak semata-mata terus bisa menulis ini, enggak. Karena saya sendiri bukan sekolah seni, bukan dari orang yang berlatar belakang seni, enggak. Ini semua karena cinta saya terhadap seni, terutama seni ketoprak. Modalnya cinta sama seni. Waktu pertama kali kami diberitahukan ada RKB dan yang harus maju adalah Letu Budaya, kami bersama senior-senior berkumpul dan membahas ketoprak ini mau dibawa kemana, mau ikut apa enggak. Terus dari senior-senior kami harus tetap maju. Tetapi dalam mencarikan sebuah lakon, ini saya masih bingung karena lakon ini berasal dari cerita
nyata dari kampung Ledok Tukangan ini. Padahal waktu Ledok Tukangan ini banjir, saya belum tinggal di sini. Tetapi karena senior-senior kami memberikan gambaran, waktu itu memberikan gambaran pada tahun sekian terjadi banjir, terjadi prahara, itu terus kami mencoba untuk memahami dan menulis cerita ini. Tetapi dalam penulisan ini kami juga mengalami kesulitan-kesulitan karena cerita ini cerita nyata, jadi kami harus tahu yang sebenarnya. Kami sering bertanya kepada senior-senior kami di Letu Budoyo dan selalu bertanya. Lalu naskah ini saya tulis. Waktu pertemuan itu naskah harus bisa ditulis selama 2 hari karena terpacu dengan waktu untuk main. Dalam waktu 2 hari saya mencoba menulis, tapi ya ora rong dino terus nulis nenggruk nganggo golek dit, nganggo dodol barang, pun ndak kendiling limpang. Terus 2 hari saya berhasil menulis. Malamnya kami berkumpul lagi dengan para pemain, pemainnya 10 orang. Naskah dibagikan, tapi ada yang harus dibenahi, banyak yang harus dibenahi waktu itu. Ada yang kata-katanya belum pas, ada yang keluar masuknya tidak nyaman, lalu naskah diperbaiki lagi, ditulis lagi. Lalu yang untuk latihan selanjutnya naskah itu sudah jadi dan sampai sekarang ini naskah sudah bisa untuk latihan ketoprak. Semoga naskah ini bisa berguna bagi anak-anak muda, bisa berguna bagi kampung Ledok Tukangan ini, yang terutama para pemain-pemain, karena pemain-pemainnya ini usianya kurang dari 40 tahun dan kami yang tua-tua, yang tuwir-tuwir begini hanya bisa mendukung, menyemangati mereka, dan sesekali kami juga harus menasihati mereka, tetapi mereka semua menerima apa yang senior-seniornya lakukan. Salam budaya. Nama saya Haji Pati. Saya di sini di Sanggar Letu Budoyo ini diperankan sebagai Kuncoro. Dulu saya di Sanggar Letu Budoyo ini saya selalu dikasih peran antagonis. Tapi sekarang ini saya dikasih peran yang bukan antagonis. Dan di sini saya mau bercerita tentang pengalaman saya sebagai pemain ketoprak Letu Budoyo. Ya ada susahnya, ada senangnya. Kalau susahnya kalau kita salah dikat sama sutradara, senangnya itu ya bisa bercanda bersama teman-teman dan warga pinggir Kalijadi ini. Ini saya bercerita tentang saya sebagai Kuncoro. Saya di sini peran sebagai Kuncoro itu adalah seseorang anak muda yang dulunya nakal sekali dan sekarang
sebagai tokoh masyarakat. Disitulah saya sebagai pemain itu sangat sulit, karena saya dulu perannya selalu antagonis, dan sekarang saya diperankan bukan sebagai antagonis. Ya mau tidak mau saya harus memulai pikiran saya bagaimana peran ini. Disitulah saya di cerita Ontan-Ontan Banjir Kali Code ini saya mendapat tantangan yang sangat berat. Saya minta para sesepuh dan semua warga Kali Code untuk mendukung Sanggar Netu Budoyo yang dipimpin oleh Bapak Edi Prayitno. Sekian sekilas perjalanan Letu Budoyo yang selalu akan menjunjung nilai-nilai seni warisan nenek moyang Nusantara yang memang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Salam budaya.